Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang troubleshooting proses step. Yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Apa itu troubleshooting? Langkah-langkah troubleshooting, masalah umum hardware dan solusinya. Pengenalan troubleshooting. Troubleshooting adalah proses menemukan dan menyelesaikan masalah komputer dengan pendekatan yang terorganisasi dan logis dengan metode yang sistematis. Teknisi dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan secara rapat. Proses ini juga membantu mengurangi variabel yang tidak perlu, sehingga fokus hanya pada sumber masalah yang paling mungkin. Tujuannya adalah memperbaiki gangguan tanpa menyebabkan kerusakan tambahan pada perangkat. Seiring waktu, pengalaman teknisi akan membuat proses troubleshooting semakin cepat dan efektif karena mereka mampu mengenali pola masalah dan solusi yang tepat. Pentingnya data backup. Backup adalah proses membuat salinan data ke perangkat lain atau layanan cloud agar data tetap aman jika terjadi kerusakan komputer. Sebelum melakukan perbaikan, teknisi harus memverifikasi beberapa hal penting. Tanggal backup terakhir, isi data yang dicadangkan, integritas data, yaitu apakah file masih utuh dan tidak rusak, serta ketersediaan media untuk melakukan pemulihan. Restore. Jika pelanggan tidak memiliki backup, teknisi wajib meminta mereka mendatangi Liability Release Form, yaitu dokumen persetujuan untuk menghindari tuntutan jika data hilang selama proses perbaikan. Backup memastikan data tetap aman dan mencegah kehilangan informasi penting. Langkah-langkah proses troubleshooting. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi dari pengguna dan mengamati gejala secara langsung. Tujuannya untuk memahami apa yang benar-benar terjadi. Buat teori penyebab. Setelah memahami gejala, teknisi membuat dugaan awal tentang kemungkinan penyebab, mulai dari masalah yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. 3. Uji teori. Teori yang sudah dibuat kemudian diuji. Jika terbukti benar, teknisi dapat melanjutkan ke perbaikan. Jika tidak, teori baru harus dibuat dan diuji kembali. Langkah-langkah proses troubleshooting. Membuat rencana solusi dan implementasikan. Setelah menemukan penyebab yang tepat, teknisi menentukan langkah perbaikan yang aman dan efisien, lalu menerapkan pada sistem. Verifikasi fungsi sistem dan lakukan pencegahan. Setelah perbaikan dilakukan, sistem harus diuji kembali untuk memastikan semuanya bekerja normal. Jika perlu, teknisi memberikan rekomendasi pencegahan agar masalah tidak terulang. 6. Dokumentasi hasil. Semua langkah, penyebab, dan solusi dicatat sebagai dokumentasi. Ini berguna untuk referensi di masa depan dan mempercepat troubleshooting pada kasus serupa. Proses ini memastikan troubleshooting dilakukan secara sistematis, aman, dan efektif. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahap awal troubleshooting di mana teknisi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Proses dimulai dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gambaran umum dari pengguna, seperti apa yang terjadi sebelum komputer bermasalah. Setelah itu, teknisi menggunakan pertanyaan tertutup untuk memperjelas detail tertentu, misalnya, apakah komputer menampilkan pesan error? Semua jawaban harus didokumentasikan agar tidak ada informasi yang terlewat saat analisis. Selain informasi dari pengguna, teknisi juga memanfaatkan berbagai sumber data teknis seperti Webcodes BIOS untuk mendeteksi kerusakan hardware saat booting, pengaturan BIOS untuk memeriksa CPU, RAM, dan perangkat boot, Event Viewer untuk melihat log kesalahan sistem, Device Manager untuk memeriksa status driver dan hardware, Task Manager untuk monitor aplikasi dan pengguna sumber daya. Dengan kombinasi wawancara dan data teknis, penyebab masalah dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Membuat teori penyebab, probable cause. Setelah informasi dan gejala masalah dikumpulkan, teknisi mulai menganalisis penyebab yang paling mungkin. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai kemungkinan, seperti kesalahan pengguna, misalnya salah menekan tombol atau salah konfigurasi. Kemudian, pengaturan yang salah, seperti setting BIOS, jaringan, atau sistem yang berubah tanpa sengaja. Kemudian, masalah hardware, misalnya RAM longgar, kabel putus, atau perangkat rusak. Kemudian, masalah software, seperti aplikasi crash,
driver konflik, atau sistem terkena malware. Teknisi kemudian memprioritaskan teori yang paling mudah diuji terlebih dahulu. Hal ini mempercepat proses troubleshooting karena teori sederhana seringkali yang paling benar, sehingga tidak perlu langsung melakukan langkah perbaikan yang rumit atau berisiko. Dengan demikian, pembuatan teori penyebab dilakukan secara logis, bertahap, dan fokus pada solusi yang paling efisien. Menguji teori dilakukan dengan mencoba setiap dugaan penyebab secara terurut dan terkontrol. Teknisi memulai dan pengecekan dasar seperti memastikan kabel dan daya terpasang, mengecek kondisi PSU, memeriksa boot order di BIOS, atau menjalankan diagnostik hardware. Jika teori yang diuji tidak terbukti, teknisi harus membuat teori baru dan mengujinya kembali. Bila semua kemungkinan telah dicoba dan masalah tetap tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengeskalasi kasus ke teknisi senior untuk analisis lebih lanjut. Membuat rencana dan mengimplementasikan solusi. Setelah penyebab masalah ditemukan, teknisi menyusun rencana perbaikan yang jelas berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Dalam menyusun rencana ini, beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti risiko terhadap data. Apakah ada kemungkinan data hilang dan perlu backup dulu? Waktu pengerjaan, beberapa lama sistem akan down, serta suku cadang yang dibutuhkan. Apakah ada komponen yang harus diganti? Jika rencana sudah matang dan disetujui pengguna, teknisi kemudian melakukan perbaikan sesuai rencana secara bertahap dan terkontrol, agar masalah terselesaikan tanpa menimbulkan kerusakan baru. Verifikasi fungsi sistem. Setelah perbaikan dilakukan, teknisi harus memastikan semua fungsi sistem berjalan normal. Caranya dengan melakukan pengujian berkali-kali, misalnya membuka beberapa aplikasi, melakukan restart, atau mencoba fitur yang sebelumnya bermasalah. Selain memastikan masalah sudah hilang, teknisi juga perlu menerapkan langkah pencegahan agar masalah tidak terulang, seperti update OS dan driver supaya sistem lebih stabil dan aman, dan perawatan berkala, membersihkan debu, cek suhu, cek storage, dan pengaturan keamanan backup rutin agar data tetap aman jika terjadi gangguan di kemudian hari. Dengan verifikasi yang baik, pengguna bisa kembali memakai komputer dengan lebih aman dan nyaman. Dokumentasi hasil perbaikan. Dokumentasi dilakukan setelah troubleshooting selesai untuk mencatat seluruh proses perbaikan secara jelas dan lengkap. Catatan harus mencakup gejala awal yang dilaporkan pengguna, penyebab masalah yang ditemukan, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, solusi akhir yang berhasil menyelesaikan masalah, serta saran pencegahan agar kerusakan tidak terulang. Dokumentasi ini sangat penting karena membantu teknisi lain memahami riwayat perbaikan, mempercepat penanganan jika masalah muncul kembali, dan menjadi referensi berharga untuk kasus serupa di masa depan. Masalah umum pada hardware. Hardware komputer sering mengalami masalah yang dapat mengganggu kinerja sistem. Pada penyimpanan, masalah seperti kabel longgar, pengaturan BIOS yang salah, atau drive belum diformat dengan benar bisa menyebabkan komputer tidak mendeteksi hard drive. Motherboard dapat bermasalah akibat komponen yang gagal berfungsi, drive yang rusak, atau update firmware yang tidak compatible. Pada power supply, kerusakan PSU, kerusakan watt, atau koneksi daya yang longgar sering menyebabkan komputer mati tiba-tiba atau tidak menyala sama sekali. CPU dan RAM dapat mengalami overheat jika pendinginan buruk, pemanasan tidak tepat, atau ketidakcocokan jenis modul. Sedangkan pada display atau monitor, masalah yang umum adalah layar berkedip, warna tidak normal, atau bahkan tidak ada tampilan. Semua masalah ini memerlukan pengecekan fisik dan diagnostik untuk menemukan penyebab pastinya. Troubleshooting lanjutan. Troubleshooting lanjutan berfokus pada masalah komputer yang lebih kompleks dan sering membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam, yaitu RAID tidak terdeteksi, biasanya disebabkan oleh konfigurasi RAID yang salah, drive yang gagal, atau controller RAID yang bermasalah. Perlu pengecekan BIOS, UEFI, dan status setiap drive. Komputer sangat lambat atau BSOD, Blue Screen of Death, bisa disebabkan oleh RAM rusak, drive konflik, bad sector,
malware atau overhead, diagnosis hardware, dan analisis kode SOD diperlukan. CPU multi-core hanya terbaca satu core. Masalah ini dapat muncul karena konfigurasi BIOS yang salah, OS tidak mendukung multiprosesor, atau kerusakan pada CPU atau motherboard. Cannot read from source disk menandakan kerusakan pada hard drive, bad sector, atau kabel data yang bermasalah. Perlu pengecekan smart status dan penggantian kabel drive. BIOS update gagal bot disebabkan update BIOS yang korup atau tidak compatible. Kadang perlu recovery BIOS menggunakan flashback atau refresh firmware. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sampai ketemu nanti.